Lagu pembukaan Madah Bakti nomor 442. 442. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan perkasa, bangkit mulia, hancur maut dan dosa. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi dunia, bawa harapan nyata. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa, bawa damai bahagia. Haleluya. Karena Tuhan mau lihat setiap kekurangan kita, maka menghadirkan Bunda Maria, Santi Yusuf dan putranya. Menjadikan teladan, jadikan panutan buat kita semua. Agar kita hidup jangan terlalu dalam keserakahan, kesombongan, keangkuhan. Jangan mau hidup menurut keinginan. Jangan hidup mau menurut kemauan sendiri, sehingga mau menangkan diri sendiri. Padahal belum tentu kita itu benar. Mengandalkan kemampuan, bahwa saya ini orang hebat, saya orang ini yang ditakuti, saya pintar. Hikmat, siapa yang memberi? Pengetahuan, siapa yang memberi? Dan kesimpulan yang kecil saja, simpel saja. Nafas kehidupan, siapa yang memberi? Semua nafas, oksigen dan segala macam yang memberi dari perawatan medis dan sedemikian. Akan tetapi tidak sehingga Tuhan memberikan oksigen, ya, nafas. Orang tua punya kasih sayang tapi tidak seperti Tuhan. Orang tua punya kasih sayang ada batas. Hari ini sayang, 1-2 jam sayang, tapi kebencian bisa berbulan-bulan, berhari-hari. Kesetiaan suami kepada istri, kesetiaan istri kepada suami cuma sehari, tapi Tuhan punya kesetiaan kepada suami istri itu tidak pernah ada habis. Suami berusaha meninggalkan istri, istri berusaha meninggalkan suami, tapi Tuhan berbagai cara, Dia akan memanggil suami akan pulang. Begitupun anak berusaha untuk meninggalkan orang tua, tapi Tuhan berbagai cara, punya cara untuk memanggil anak-anak itu akan kembali kepada pangkuan orang tuanya. Karena tanpa orang tua tidak ada satu orang anak pun akan hadir di bumi ini. Seperti Yesus, berujung-ujungnya dia berjalan sampai dia berumur 33 tahun, ya, sampai dia. Tapi berujungnya apa? Sepandai-pandainya dia. Tapi berujungnya di kayu salib dia menyatakan, Bapa, ke dalam tangan ku serahkan. Serahkan ini. Bukan dia panggil bahwa ke dalam tangan medis ku serahkan hidup. Tidak. Maka kita harus perlu ketahui bahwa perjalanan Yesus Kristus, Ia datang benar-benar dari Allah, bukan dari manusia. Dari manusia betul pun juga yang Allah mempercayakan, tapi bukan percayakan orang yang sembarangan. Seorang ibu, yang Allah sudah mempercayakan, Dia adalah Bunda Maria. Begitupun kita bisa merenungkan kembali. Sekali kita menyakiti orang tua, ibu kita, tapi ibu itu dia bertahu menyangka. Seperti Yesus pun juga mati di kayu salib, bahkan puntur pun juga masih dalam pangkuan ibu. Lahir pun dalam pangkuan, mati pun dalam pangkuan ibu. Maka hari ini pun saya mengajak kita, jangan sekali-sekali kita menyakiti orang tua. Karena tanpa orang tua kita tidak mengenal dunia. Karena Allah mengambil Bunda Maria dan Yesus Kristus, Santi Yesus,
terutama Bunda Maria, menjadikan teladan, menjadikan terang buat kita semua. Kadang kita menyakiti kita punya orang tua. Begitupun juga ibu, kadang kita mengecewakan. Tapi Bunda Maria, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan ibunya. Sekali belum waktunya, dia tidak pernah mengecewakan. Maka saya mengajak kita semua, mari kita mengubah, kita meninggalkan semua perilaku kita yang selama ini, yang tidak berkenan, yang kita selalu mengecewakan orang tua. Berikan kita punya orang tua menangis. Begitupun Yesus juga tidak pernah membuat dia punya sahabat menangis. Murid-muridnya menangis. Cuma murid-muridnya, pengikutnya, mereka menangis dan menyesal dengan perbuatan mereka. Seperti Petrus, bahkan pun Yudas dan pengikutnya. Maka hari ini saya mengajak kita, jangan pernah mengecewakan salah satu sama yang lain. Entah dia itu siapapun, baik yang kenal, baik yang tidak kenal. Kakak yang sudah menyakiti kita juga jangan menyakiti dia, jangan mengecewakan. Karena di balik kebencian, di balik fitnah itu pun juga, di situ ada sukacita. Seperti Yesus, dia walaupun difitnah, dihina, tapi di situ ada mahkota kemenangan. Di situ ada damai, sukacita, dan ada kehidupan baru. Karena kematian bukan untuk dibinasakan, tapi kematian ada menuju kehidupan baru. Dan tidak ada kematian lagi. Karena di rumah Bapa banyak tempat. Yesus bilang, aku pergi menemui. Dan beritakan semua ini kepada Bapa, dan menyampaikan semua ini kepada Bapa. Karena segala sesuatu yang aku lakukan bukan karena aku, oleh karena dia. Maka hari ini saya mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus. Begitupun dia sahabat kita, saudara kita. Begitu siapapun, jangan melihat Tuhan dulu baru percaya. Seperti Thomas tadi, Injil tadi. Jangan melihat Yesus bangkit dulu baru kita percaya. Sahabat kita, entah dia percaya dan tidak percaya, itulah satu ujian, bukan satu cobaan. Allah menguji kita juga lewat saudara kita, sahabat kita. Mungkin yang tadi yang dia tidak menyukai kita, membenci kita, memusuhi kita. Itu Tuhan juga memakai dia, menguji kita juga. Apakah kita masih menyayangi dia atau tidak? Apakah kita masih mencintai dia atau tidak? Jangan dia membenci kita, terus nanti kita benci dia lagi. Kita buang muka lagi, putar muka lagi, ludahi dia. Dan segala macam. Jangan cuma mengasihi orang yang cuma mengasihi. Yang kita mengasihi dia, kita mengenal dia. Tidak bisa. Orang membenci kita juga kita harus mengasihi dia. Karena disitulah hikmah. Disitulah ada sukacita yang mendalam. Dia menghujat kita, menghina kita. Disitulah. Walaupun dia menertawai kita. Walaupun kita dalam kesusahan, mereka menfitnah kita, mereka menertawai kita. Walaupun kita setetesan air mata, Tuhan memperhitungkan semua. Seperti Yesus pun juga, satu tetes darah pun juga Tuhan memperhitungkan. Karena darah yang mengalir bukan setetes darah saja, tapi pengorbanan. Betapa Tuhan mengasihi kita dan betapa dia mengasihi kita, mencintai kita. Karena Tuhan tidak mau biarkan kita hidup terlantar, ya. Seperti Yesus pun dia bangkit di Galilea, dia menyatakan, aku tidak akan mau biarkan kamu hidup dalam kina seperti anak-anak. Iya. Atau aku tidak mempunyai. Sebelum aku akan pergi, aku akan beritahukan kepada Bapa, dan dia akan datang. Baiklah, Roh untuk bersama dengan kamu. Dan hari ini pun ya, aku akan percayakan kamu juga, seperti kita mendengar. Aku mengutus kamu seperti Bapa telah mengutus aku. Begitupun hari ini pun aku mengutus kamu. Pergi dan mengajar. Seperti kamu ketahui, seperti kamu jangan. Dan jangan takut. Pergi. Aku akan pergi kamu. Sampai terjadi. Maka saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, percaya. Barang siapapun ketika mengenal Yesus dan mengetahui Yesus, percaya. Dan mengenal nama Yesus, percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita.
Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Cuma kita sendiri yang mengecewakan Tuhan. Kalau kita mengikuti maunya Tuhan, wah hidup ini baik sekali. Ya. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus, Bunda Maria, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, karena atas kasih murahannya sehingga kita semua pada kesempatan ini boleh berkumpul kembali di tempat yang kudus guna untuk Oke, baik, sekali lagi selamat siang. Selamat siang kakak. Salam sejahtera buat kita semua dalam kasih Tuhan. Ada damai? Ada. Ada sukacita? Ada. Ada ketakutan? Tidak. Benar. Benar. Karena Yesus kan dia tidak pernah jangan takut, toh. Jadi kan kita harus tanya, ada ketakutan atau tidak? Tidak. Berarti kan tidak ada ketakutannya kalau ikuti Tuhan. Mati pun siap. Siap. Jangan lihat parang, lihat kata saja, lihat seragam masuk, aduh, bisa semua mati kapan? Ya, kalau ikuti Tuhan itu biasa ya. Hal kematian, hal kebahagiaan, hal kelahiran baru, kehidupan baru menuju rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu. Walaupun masih bujang, masih remaja, suami masih muda, tidak apa-apa, nanti orang kawin tidak apa-apa, yang penting menuju rumah Bapa lagi dulu. Hah? Suami masih muda, istri masih muda, hal biasa. Anak masih muda, tidak apa-apa, nanti yang lain urus. Tapi ikuti Tuhan itu. Peher, karena kematian, kebenaran, itulah kehidupan baru. Ya, saya minta supaya jangan takut, ya. Jadi kita komunitas Gua Maria Fatima ini, ya, orang kata mati hari ini pun kehidupan baru, ada kelahiran lagi. Hari ini pun juga contohnya terlalu banyak. Saya meninggal hari ini ada kelahiran sebentar lagi. Kan begitu, ya. Ya, berikan kesempatan juga buat yang lain. Jangan umur sampai nanti 50, 60, mau 30 kah, 40 kah meninggal masih kuat juga tidak apa-apa. Berikan kesempatan juga anak-anak gadis ini. Terus kita dapat pendampingan mengandung, punya buah hati lagi. Jangan cuma nikmati dunia itu nanti penuh dengan kebohongan. Gitu. Orang pintar terus nanti penuh dengan kebohongan. Nah, kan begitu. Jadi, ya saya sangat bersyukur, terima kasih banyak ya. Kita sudah masuk pesta Paskah yang kedua, sudah selesai pesta Paskah dan kita masuk pesta kedua, kan gitu ya. Minggu yang kedua ini. Ya saya berharap buat kita semua agar kita tidak perlu takut ya. Ketika kita sudah mengikuti Tuhan, kita jangan punya alasan ya. Satu orang tua kalau meninggal hal biasa. Dia menuju rumah Bapa. Ya saya satu kesimpulan, contoh kemarin saya dengar, oh Bapak ini sakit. Bukan meninggal ya, sakit. Sakit dulu, ya saya tinggal iya. Tapi saya tahu apa yang sudah diberikan, saya tetap jalani. Karena dia meninggal pun juga bukan mati. Ya, walaupun kata, dengar saya nanti dengar, oh ya Bapak meninggal. Oh ya sudah meninggal. Kita anak-anak punya rencana baik buat orang tua, namun Tuhan punya rencana jauh lebih baik. Orang-orang yang kita sayangi ketika sudah dipanggil Tuhan, karena Tuhan lebih sayang dia lagi. Jadi jangan menyesal, aduh, saya ini belum besar, saya belum tahu apa-apa, saya belum bisa. Pacaran saya sudah bisa. Main Facebook saya sudah bisa, baru bilang belum tidak bisa. Ya itu seperti gitu. Main inbox, main TikTok saya tidak diajar juga bisa. Kan gitu. Jadi saya ambil satu kesimpulan positif. Macam seperti ya orang tua saya barusan pergi kemarin ya, bulan yang lalu kan gitu. Saya tidak bukan rasa menyesal karena orang tua pergi. Saya rasa menyesal karena saya belum bisa bikin sesuatu buat orang tua. Kalau saya menyesal bahwa Bapak kenapa pergi? Tidak bisa. Karena kita rasa menyesal kalau orang tua pergi, kita saja masih mengecewakan orang tua. Kenapa mengecewakan, Bapak? Aduh, Bapak ini kenapa lekas meninggal? Ataupun kata Bapak untuk ini, jangan menangis kan gitu. Rasa kecewa saja bahwa bisa belum bikin orang tua bahagia kan gitu. Kalau kata Bapak kenapa sudah pergi, kenapa Bapak tidak sayang saya? Orang tua itu sayang, tapi cuma kita anak-anak tidak sayang orang tua. Dan orang tua sudah sakit meninggal, baru saya Bapak yang paling baik sekali sayang. Semua kosong apa terus? Padahal orang tua panggil orang tua ini kah? Tidak penting. Gitu. Jadi saya mengingatkan buat kita semua. Sama seperti di sini. Itu kan satu ujian buat saya juga. Bahwa apakah saya tetap untuk sedia atau tidak, kan gitu. Ya. Bahwa saya selama ini di Gua Maria Fatima, Gereja Batra Kasih dari tahun 2009, saya tidak pergi mengunjungi orang tua. Sampai nanti dengan orang tua jatuh sakit juga tidak pergi. Kan gitu. Sampai meninggal, ya saya merasa bahwa itu satu kehormatan terakhir buat orang tua, kan gitu. Nah, saya rasa bahwa saya tidak bisa bikin apa-apa buat orang tua. Ya saya rasa satu kecewa.